Perang bukan hanya menelan korban dalam bentuk kerusakan fisik dan kehilangan nyawa, tetapi juga merusak kesejahteraan mental individu, keluarga, dan masyarakat secara luas. Rakyat sipil yang terjebak dalam konflik sering mengalami trauma psikologis yang mendalam, termasuk gangguan stres pasca trauma, kecemasan, dan depresi. Mereka hidup dalam ketakutan konstan akan serangan, kehilangan orang yang dicintai, dan keamanan pribadi yang terancam, yang semuanya berkontribusi pada beban psikologis yang luar biasa. Tidak hanya itu, konflik juga menciptakan ketidakpastian, ketegangan, dan kecemasan yang berkelanjutan di antara rakyat sipil. Pemisahan keluarga, kehilangan rumah dan sumber daya penting, serta ketidakmampuan untuk menjalani kehidupan sehari-hari dengan damai juga memberikan tekanan tambahan pada kesejahteraan mental mereka. Anak-anak yang rentan dan mudah terpengaruh sering mengalami dampak psikologis yang signifikan, mempengaruhi perkembangan dan kesejahteraan mental mereka di masa depan. Perang tidak hanya merusak infrastruktur fisik, tetapi juga merobek jaringan sosial dan psikologis masyarakat yang terpengaruh. Oleh karena itu, dalam upaya memperjuangkan perdamaian dan membangun kembali masyarakat pasca konflik, penting untuk memperhatikan rehabilitasi psikologis sebagai bagian integral dari proses rekonstruksi. Ini mencakup menyediakan layanan kesehatan mental yang mudah diakses, dukungan sosial, dan program rehabilitasi yang berfokus pada pemulihan trauma dan kesejahteraan psikologis. Dengan demikian, memahami dan mengakui dampak psikologis perang pada rakyat sipil adalah langkah pertama yang penting dalam membangun masyarakat yang kuat, sejahtera, dan berdamai. Dalam menangani konflik bersenjata, kita tidak boleh melupakan aspek kemanusiaan dan psikologis dari pengalaman perang, serta pentingnya berpihak pada kepentingan dan kesejahteraan psikologis rakyat sipil. Dampak pertama dari perang yang ingin kita bahas adalah trauma psikologis yang dialami oleh rakyat sipil yang terjebak dalam konflik. Perang menyebabkan situasi yang sangat stres, terutama bagi individu yang secara langsung mengalami kekerasan atau kehilangan anggota keluarga. Trauma psikologis, seperti gangguan stres pasca trauma, seringkali menghantui mereka bahkan setelah perang berakhir. Hal ini tercermin dalam gejala seperti mimpi buruk, kecemasan yang parah, dan reaksi merangsang yang berlebihan terhadap rangsangan yang mengingatkan pada pengalaman traumatis. Di samping itu, trauma psikologis juga dapat memengaruhi kesejahteraan fisik. Kondisi seperti insomnia, peningkatan tekanan darah, dan gangguan pencernaan sering terjadi pada individu yang mengalami trauma psikologis. Oleh karena itu, memperhatikan kesejahteraan mental tidak hanya penting untuk kesehatan pikiran, tetapi juga untuk kesehatan tubuh secara keseluruhan. Untuk menanggapi dampak ini, penting untuk menyediakan dukungan psikologis yang tepat bagi rakyat sipil yang terpengaruh. Layanan kesehatan mental yang mudah diakses, seperti konseling trauma dan terapi kelompok, dapat membantu individu mengatasi trauma dan memulai proses penyembuhan mereka. Selain itu, pendekatan holistik yang mencakup dukungan sosial dan rehabilitasi psikologis juga sangat penting dalam memperjuangkan pemulihan menyeluruh. Dengan memperhatikan dampak trauma psikologis perang pada rakyat sipil, kita dapat mengenali pentingnya memberikan perhatian yang serius terhadap kesejahteraan mental dalam upaya untuk membangun kembali masyarakat pasca konflik. Dampak kedua dari perang yang ingin kita bahas adalah ketidakamanan dan kecemasan yang kronis yang dialami oleh rakyat sipil di wilayah konflik. Konflik bersenjata menciptakan lingkungan yang tidak stabil dan penuh ketidakpastian, di mana masyarakat hidup dalam ketakutan konstan akan serangan, kehilangan orang yang dicintai, atau bahaya yang mengancam keselamatan mereka setiap hari. Ketidakamanan ini tidak hanya memengaruhi individu secara emosional, tetapi juga memengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. Rakyat sipil seringkali terbatas dalam mobilitas mereka, takut untuk meninggalkan rumah mereka, atau melakukan aktivitas sehari-hari seperti pergi berbelanja atau bekerja. Hal ini dapat menciptakan isolasi sosial, perasaan terjebak, dan penurunan kualitas hidup secara keseluruhan. Selain itu, ketidakamanan yang berkelanjutan juga berdampak pada kesehatan mental mereka. Mereka mungkin mengalami gejala kecemasan yang kronis,
stres yang berkepanjangan, dan bahkan gangguan tidur akibat ketegangan yang terus-menerus. Kondisi ini dapat memengaruhi kesejahteraan mental mereka secara signifikan dan mengganggu kemampuan mereka untuk berfungsi secara normal dalam kehidupan sehari-hari. Penting bagi pihak yang terlibat dalam konflik untuk mengutamakan keamanan dan perlindungan rakyat sipil. Hal ini mencakup penegakan hukum internasional dan perlindungan terhadap populasi yang rentan, serta penyediaan layanan kesehatan mental dan dukungan sosial bagi mereka yang terkena dampak. Pemulihan kesejahteraan psikologis masyarakat juga harus menjadi bagian integral dari rencana pembangunan pasca konflik untuk memastikan bahwa rakyat sipil dapat pulih secara menyeluruh dari dampak psikologis perang yang telah mereka alami. Dampak ketiga dari perang yang ingin kita bahas adalah pemisahan keluarga dan kehilangan yang dialami oleh rakyat sipil. Konflik bersenjata seringkali memaksa keluarga untuk terpisah, entah karena mereka terpaksa melarikan diri dari daerah konflik, atau karena anggota keluarga mereka ditangkap atau dipindahkan secara paksa. Pemisahan keluarga ini menciptakan beban emosional yang besar bagi individu dan keluarga yang terkena dampak. Mereka mungkin hidup dalam ketidakpastian tentang keberadaan dan keselamatan orang yang mereka cintai, serta mengalami rasa kehilangan yang mendalam akibat pemisahan yang tidak terduga. Anak-anak sering menjadi korban utama dari pemisahan keluarga dengan kemungkinan mengalami kecemasan, kesepian, dan trauma emosional yang berkelanjutan. Selain itu, kehilangan anggota keluarga dalam konflik juga menciptakan duka yang mendalam dan trauma yang berkepanjangan bagi individu dan masyarakat yang ditinggalkan. Proses berkabung dan pemulihan dari kehilangan yang tragis ini dapat memakan waktu lama dan memerlukan dukungan yang luas dari komunitas dan lembaga kesehatan mental. Penting untuk memberikan dukungan psikologis yang adekuat bagi individu dan keluarga yang terkena dampak. Program reunifikasi keluarga, dukungan konseling grief, dan layanan pendukung sosial dapat membantu individu dan keluarga dalam memulihkan hubungan mereka dan memperoleh dukungan yang mereka butuhkan untuk mengatasi kehilangan dan trauma. Selain itu, upaya pencegahan konflik dan perlindungan terhadap hak asasi manusia juga penting untuk mencegah pemisahan keluarga dan kehilangan yang tidak perlu. Ini mencakup penegakan hukum internasional yang melindungi hak-hak individu dan keluarga di wilayah konflik, serta upaya untuk mempromosikan perdamaian dan dialog sebagai cara untuk menyelesaikan konflik bersenjata tanpa kekerasan. Dampak keempat dari perang yang ingin kita bahas adalah ketegangan antar etnis dan antar agama yang meningkat di wilayah konflik. Konflik bersenjata seringkali memperdalam perpecahan antara kelompok etnis atau agama yang berbeda, menciptakan ketegangan yang meresahkan dan bahkan kebencian di antara masyarakat yang hidup bersama. Ketegangan antar etnis dan antar agama menciptakan lingkungan yang tidak stabil dan tidak aman bagi rakyat sipil di wilayah konflik. Mereka mungkin menghadapi diskriminasi, kekerasan, atau intimidasi dari kelompok lain yang semuanya meningkatkan ketidakamanan dan kecemasan mereka. Selain itu, ketegangan ini juga dapat memengaruhi hubungan sosial dan ekonomi antara kelompok-kelompok yang berbeda, memperdalam perpecahan, dan meningkatkan risiko konflik yang lebih besar. Dampak psikologis dari ketegangan antar etnis dan antar agama termasuk rasa takut, kecemasan, dan ketidakpercayaan terhadap orang-orang dari kelompok lain. Individu mungkin merasa terisolasi atau terancam oleh kelompok lain, yang dapat menyebabkan perasaan kesepian dan ketidakamanan yang mendalam. Anak-anak juga dapat terpengaruh oleh ketegangan ini, dengan risiko mengalami stres dan trauma yang berkepanjangan. Untuk mengatasi dampak ketegangan antar etnis dan antar agama, penting untuk mempromosikan dialog antar kelompok, pemahaman lintas budaya, dan toleransi antar etnis dan antar agama. Ini melibatkan upaya untuk membangun hubungan yang lebih baik antara kelompok-kelompok yang berbeda, memfasilitasi dialog dan kerjasama, dan menghormati hak-hak dan identitas budaya dari semua individu dan kelompok di wilayah konflik. Anak-anak yang terpengaruh oleh konflik sering kali mengalami stres yang parah, ketakutan, dan ketidakpastian tentang masa depan mereka. Mereka mungkin menjadi saksi langsung dari kekerasan atau kehilangan anggota keluarga,
atau mereka sendiri menjadi korban langsung dari serangan atau penganiayaan. Hal ini dapat menyebabkan gangguan stres pasca trauma, kecemasan, depresi, dan bahkan pemusnahan identitas diri mereka. Kerusakan mental dan emosional yang dialami oleh anak-anak dapat berdampak jangka panjang terhadap kesejahteraan mereka. Mereka mungkin mengalami kesulitan dalam belajar, mengembangkan hubungan sosial yang sehat, atau mengatasi tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Gangguan ini dapat mempengaruhi perkembangan kognitif, emosional, dan sosial mereka, serta meningkatkan risiko masalah kesehatan mental yang lebih serius di masa depan. Dengan memperhatikan kerusakan mental dan emosional yang dialami oleh anak-anak dalam konflik bersenjata, kita dapat menyadari pentingnya perlindungan anak, rehabilitasi psikologis, dan pembangunan masyarakat yang mendukung bagi generasi muda. Upaya untuk melindungi anak-anak dari dampak psikologis perang dan memberikan mereka dengan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara sehat adalah investasi dalam masa depan yang lebih baik bagi masyarakat yang terkena dampak konflik. Dampak keenam dari perang yang ingin kita bahas adalah ketidakmampuan untuk beradaptasi kembali dengan kehidupan normal setelah konflik berakhir. Konflik bersenjata meninggalkan bekas yang mendalam dalam masyarakat yang terkena dampak, membuat sulit bagi individu dan komunitas untuk pulih dan kembali ke kehidupan yang normal setelah perang berakhir. Ketidakmampuan untuk beradaptasi kembali dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk trauma psikologis yang berkepanjangan, kerusakan infrastruktur, hilangnya sumber daya ekonomi, dan perubahan sosial dan politik yang mendadak. Individu mungkin mengalami kesulitan dalam memulihkan kehidupan mereka yang hancur, menemukan pekerjaan baru, atau membangun kembali hubungan sosial dan komunitas yang terputus selama konflik. Selain itu, masyarakat yang terkena dampak juga mungkin mengalami kesulitan dalam memperbaiki infrastruktur yang rusak, memulihkan layanan publik yang terganggu, dan membangun kembali ekonomi yang stabil. Proses rekonstruksi pasca konflik seringkali memerlukan waktu dan sumber daya yang besar, dan dalam beberapa kasus, masyarakat mungkin menghadapi hambatan politik atau sosial yang menghambat upaya pemulihan. Untuk mengatasi ketidakmampuan untuk beradaptasi kembali, penting untuk menyediakan dukungan yang komprehensif bagi individu dan komunitas yang terkena dampak. Ini melibatkan program rehabilitasi yang menyeluruh, termasuk layanan kesehatan mental, bantuan ekonomi, pelatihan keterampilan, dan bantuan relokasi bagi mereka yang kehilangan rumah atau mata pencaharian mereka selama konflik. Selain itu, kerjasama antara pemerintah, LSM, dan masyarakat sipil juga penting untuk memfasilitasi proses rekonstruksi pasca konflik. Ini melibatkan pembangunan infrastruktur yang stabil, penyediaan layanan dasar seperti pendidikan dan perawatan kesehatan, dan pembangunan kelembagaan yang kuat untuk mendukung kebangkitan ekonomi dan sosial. Dengan memperhatikan tantangan dalam beradaptasi kembali setelah konflik berakhir, kita dapat menyadari pentingnya dukungan jangka panjang dan upaya rekonstruksi yang berkelanjutan dalam memfasilitasi pemulihan masyarakat yang terkena dampak konflik. Ini adalah langkah penting dalam membangun masyarakat yang stabil, sejahtera, dan damai setelah masa konflik. Dampak ketujuh dari perang yang ingin kita bahas adalah pembatasan akses terhadap sumber daya kesehatan mental dan rehabilitasi. Selama konflik bersenjata, sumber daya kesehatan mental seringkali menjadi terbatas atau bahkan tidak tersedia sama sekali. Ini dapat disebabkan oleh kerusakan infrastruktur kesehatan, kekurangan personel medis, atau prioritas yang diberikan pada layanan kesehatan fisik yang mendesak. Untuk mengatasi pembatasan akses terhadap sumber daya kesehatan mental dan rehabilitasi, perlu dilakukan upaya untuk memperluas dan meningkatkan layanan kesehatan mental di wilayah konflik. Ini melibatkan penyediaan pelatihan bagi tenaga medis tentang pengenalan dan penanganan masalah kesehatan mental, pembangunan fasilitas kesehatan mental yang terjangkau, dan penyediaan layanan kesehatan mental yang terintegrasi dengan layanan kesehatan primer. Selain itu, perlu ada upaya untuk mengurangi stigma terkait dengan masalah kesehatan mental di masyarakat dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya perawatan kesehatan mental.
Ini dapat dilakukan melalui kampanye pendidikan, program pencegahan, dan dukungan dari komunitas lokal dan organisasi non-pemerintah. Dengan memperhatikan pembatasan akses terhadap sumber daya kesehatan mental dan rehabilitasi selama konflik bersenjata, kita dapat menyadari pentingnya memprioritaskan kesehatan mental dalam tanggapan kemanusiaan dan rekonstruksi pasca konflik. Ini adalah langkah penting dalam membantu individu dan komunitas yang terkena dampak konflik untuk pulih secara menyeluruh dan membangun kembali kehidupan mereka. Sebagai penutup, penting untuk diingat bahwa setiap manusia memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan psikologis, terutama rakyat sipil yang terkena dampak konflik bersenjata. Ketika kita berbicara tentang konflik dan perang, mari kita selalu ingat untuk mendukung rakyat sipil yang terjebak dalam kekerasan dan ketidakpastian. Mereka adalah korban tak bersalah dari situasi yang tidak mereka ciptakan, dan mereka membutuhkan dukungan dan solidaritas kita untuk melewati masa sulit ini. Terakhir, mari kita semua berharap agar konflik yang sedang terjadi segera berakhir, dan perdamaian dapat ditegakkan di wilayah yang terkena dampak. Kedamaian membawa harapan, pemulihan, dan kesempatan untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi semua orang yang terkena dampak konflik. Semoga kedamaian dan kesejahteraan psikologis dapat menjadi kenyataan bagi semua individu dan masyarakat di wilayah yang terkena dampak konflik. Terima kasih atas perhatiannya, dan mari kita terus berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan bersama-sama.